Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan kita, membangunkan kita dari tidur yang sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian diteruskan dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima salat kita dan hadirnya kita, duduknya kita dalam majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita maghfirah ataupun penguguran dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab beliau, perjuangan beliau, kita yang duduk di sini telah mengenal cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan ataupun membahas tentang kisah-kisah para sahabat ataupun kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka untuk pertemuan kali ini saya ingin mencoba juga meneruskan bagaimana karakter sahabat yang sangat mulia. Sahabat adalah satu cerminan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini adalah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Mereka adalah orang-orang yang terdiri daripada kaum muhajirin dan ansor. Orang-orang yang pertama masuk Islam dan kemudian juga orang-orang yang bertemu di Madinah Al-Munawwarah. Mereka adalah orang-orang ansor. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kurang lebih 124.000 sahabat. Tetapi hadirin yang berbahagia, para sahabat telah dinaskan di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang mencintai daripada sahabat, yang memuliakan sahabat, sesungguhnya mereka telah menghormati aku. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di hari kiamat nanti. Maka perlunya kita ini senantiasa memuliakan, takzim wal ikhtiram. Jadi selalu mengagungkan dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua karakter sahabat yang apabila ya diri kita ini mempunyai karakter tersebut, maka kita akan mudah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di dalam diri para sahabat mereka ada sifat yang begitu mulia ya. Yang namanya karakter dan sifat ini apabila ya, seseorang ini mempunyai karakternya pemberani, maka ketika dia bukan seorang pemberani ataupun dia penakut, berarti dia bukan karakternya, hilang daripada karakternya. Jadi sifat ataupun karakter ini adalah sesuatu yang sudah menancap di dalam diri seseorang. Maka hadirin yang berbahagia, yang telah lalu kita telah bicarakan tentang bagaimana keimanan para sahabat. Karakter sahabat ini mempunyai keimanan yang sangat teguh, yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terkesan suasana dan keadaan. Suasana miskin, suasana kaya, suasana senang, suasana susah, suasana boykot, suasana dalam keadaan tenang. Ini sama saja bagi sahabat. Tidak ada perubahan sama sekali keimanannya. Kemudian yang kedua adalah sifat sholat. Bagaimana setiap diri sahabat ini mempunyai sifat sholat yang kuat, sehingga dalam perintah Allah Subhanahu wa taala perkara sholat ini betul-betul dijaga. Dan derajat sholat para sahabat ini adalah sampai sudah mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifatnya sahabat, sifat sholat sahabat ini bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban daripada perintah Allah, tetapi sudah bagaimana menyelesaikan masalah di dalam dunia dan akhirat ya. Sholat 2 rakaat sudah bisa mendatangkan makanan. Sholat 2 rakaat sudah bisa berjalan di atas air. Sholat 2 rakaat sudah bisa membelah gunung. Ini bagaimana sifat sholat para sahabat. Kemudian kita teruskan bagaimana karakter sahabat ataupun sifat sahabat yang mulia, yaitu diantaranya adalah sifat cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis-majelis ilmu ya. Jadi hadirin yang berbahagia, seseorang dia mempunyai keimanan yang kuat, kemudian mengamalkan salah satu syariat yaitu perkara sholat, tetapi dia tidak pernah mendatangi daripada ilmu, tidak pernah ada rasa tolak kepada ilmu, maka sesungguhnya dia telah jahil di dalam keilmuannya. Maka sifat sahabat ini, bagaimana setiap sahabat ketika mengenal Islam, kemudian mereka menjadi ahli-ahli fatwa, mereka menjadi orang-orang yang telah rasa tolapnya, rasa ingin tahunya kepada agama tinggi ya. Bagaimana setiap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka adalah ahli-ahli fatwa. Mereka yang telah langsung ya diberikan ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi ahli fatwa. Dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau adalah seorang ahli ilmu, bahkan dijuluki dengan Hibrul Ummah, jadi pakar umat. Orang-orang para sahabat ini menanya kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian juga sebagai bagaimana samudra ilmu ya. Jadi setiap sahabat yang ingin bertanya tentang ilmu, maka kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi perjuangan sahabat ini untuk mendatangkan ilmu ya, rasa tolak, rasa ingin tahu kepada ilmu tinggi ya. Ketika mengenal Islam, maka langsung siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW kemudian tahu ilmunya, maka para sahabat yang lain langsung mencari tahu kepada siapa yang lebih tahu. Dan ada seorang pemuda dari Damaskus, ketika mengenal Islam, kemudian rela berjalan kaki menuju Madinah Al-Munawwarah
bertanya kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tentang perkara agama, ya, tentang perkara apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini adalah penting bagi para sahabat, ya. Jadi dengan susah payah mereka para sahabat ini, ya, karena rasa ingin tahunya, rasa tolaknya yang tinggi kepada ilmu, maka rela, ya, bersusah payah jalan kaki, bahkan berhari-hari untuk mendapatkan satu ilmu, untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan mereka subhanallah terhadap ilmu. Jadi rasa tolak ini harus dibangkitkan. Jadi hikmah yang diambil daripada karakter sahabat tentang ilmu ini adalah bagaimana setiap umat, setiap diri kita harus membangkitkan rasa tolak, rasa berhajat kepada ilmu, rasa perlu kepada ilmu, rasa ingin tahu kepada ilmu, ya. Maka hikmah yang harus kita ambil daripada para sahabat ini, bagaimana setiap diri kita ini, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, hadirkan rasa ingin tahu kepada agama, hadirkan rasa ingin tahu kepada syariat-syariat Islam. Ini penting. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah naskan di dalam surat Al-Mujadilah bahwa orang-orang yang berilmu Allah akan tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu alladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu ini Allah akan tinggikan derajatnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Karena apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi sifat tolab ini harus kita hadirkan, harus kita hadirkan, ataupun di dalam hati kita harus ada hajat, merasa perlu kepada ilmu. Jadi jangan sampai kita ini merasa bahwa kita ini sudah cukup dengan apa yang kita ketahui, tetapi terus menggali dengan hadir dalam majelis-majelis ilmu, ya. Ini sifat daripada sahabat tentang ilmu. Dan juga para sahabat ini begitu yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang janji-janji Allah, ya, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat betul yakin, ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, man salaka thariqan yaltamizu fihi ilman, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Nah, maka begitu yakin para sahabat ini kepada janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa dia hadir dalam majelis ilmu, ya, berjalannya dari rumah ke masjid, maka langkah kakinya maka nanti di akhirat nanti Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya ini yang hadir, dengan kita memudahkan hadir duduk dalam majelis ini bersabar walaupun terkantuk-kantuk, ya, maka nanti mudah-mudahan di akhirat dimudahkan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-ilmu ini harus disertai dengan zikrullah, ilmu ma'adzikir. Jadi apa-apa yang telah kita ketahui, apa-apa yang telah kita menuntut ilmu di majelis-majelis taklim, kemudian kita harus disertai dengan zikrullah, ya. Jadi sahabat ini senantiasa setiap nafasnya adalah zikrullah, setiap pandangannya adalah melihat kehebatan Allah, setiap pendengarannya mendengar keesaan Allah, setiap fikirnya dia memikirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini kalau tidak disertai dengan zikrullah, maka akan timbul daripada penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, merasa lebih tahu daripada yang lain, ya. Ini penyakit-penyakit apabila ketika kita menuntut ilmu tapi tidak dibarengi dengan zikrullah.
Maka hadirin berbahagia, setiap diri kita ketika kita merasa lebih tahu daripada yang lain, ini tidak ada bedanya dengan syaitan, ya. Jadi syaitan ini dia lebih tahu, jadi merasa lebih tahu daripada yang lain. Maka harus dihancurkan dengan zikrullah, harus dihilangkan dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan, ya. Jadi dalam satu keterangan, perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang tidak berzikir bagikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi seseorang yang dia tidak ingat kepada Allah, sesungguhnya dia adalah bangkai yang berjalan. Maka pentingnya zikrullah. Bagaimana zikrullah ini? Ketika mengamalkan zikrullah dalam setiap saat dan keadaan, minimal ya, dalam setiap aktivitas kita, maka disertai dengan doa-doa masnunah. Pasti hadir ya, semua hadir yang di sini, yang hadir di sini ya, telah tahu doa-doa apa-apa doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap mau makan bagaimana berdoa, setelah makan bagaimana berdoa, mau ke kamar mandi bagaimana berdoa, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, bahkan mau berhubungan dengan istri bagaimana doanya. Semua aktivitas, baik itu mau bekerja, di dalam bekerja, pulang bekerja, maka disertai dengan zikrullah. Dan juga ini berbahagia, zikrullah ini luas. Bagaimana kita juga ya, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulama-ulama sampaikan kita ini harus ada pembimbing, ya. Kalau kata Pak Haji Eko ada mursyid, ya. Jadi sesuatu yang hati ini akan merasa akan menjadi lalai ketika kita tidak diisi dengan zikrullah. Maka penting, walau di dalam aktivitas kita ini ada doa-doa masnunah, doa-doa dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga kita harus mencari pembimbing supaya kita ini ada, hati kita tidak diisi dengan kelalaian, yaitu dengan pembimbing, ya. Kalau orang-orang ahli tasawuf ini, mereka mencari pembimbing supaya ada amalan-amalan zikir. Dan juga sifat sahabat yang selanjutnya, ketika seorang sahabat dia mempunyai keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam diri sahabat ini dia mempunyai keilmuan, ya, karena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diiringi dengan zikrullah, maka buah daripada semuanya ini adalah akhlak. Jadi karakter sahabat ini begitu kental dengan akhlaknya. Mereka satu sama lain mempunyai sifat yang begitu memuliakan, ya, menghormati satu sama lain. Ikramul muslimin, memuliakan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara muslim. Nah, ini karakter sahabat. Jadi satu sama lain melihat bahwa orang lain itu lebih baik daripada dari sahabat, ya. Jadi Pak, bagaimana setiap sahabat ini melihat para sahabat yang lain ini lebih baik daripada dirinya, ya. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain, ya. Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Maaf kembali. Jadi setiap para sahabat ini dalam satu kisah, ya, mungkin bapak-bapak sudah mendengarnya, ketika dalam satu peperangan, ya, kemudian dari salah satu orang yang sakarat atau syaratul maut, kehausan, maka ada yang mengatakan ketika diberikan air, maka sahabat yang satu ini langsung mengatakan, wahai saudaraku, itu ada sahabatku yang kekurangan air, maka berikan kepada yang lain. Kemudian ketika diberikan kepada yang lain, maka sahabat ini pun berkata, wahai sahabatku, wahai saudaraku, maka air ini kasihkan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Padahal semua ini membutuhkan. Ini kisah daripada
sahabat yang di dalam sakaratul mautnya dia betul-betul membutuhkan air, kalau tidak meminum air maka dia akan meninggal, tetapi karena saking ikromnya kepada yang lain, dia lebih memilih memberikan air ini kepada yang lain sampai para sahabat ini meninggal dunia. Ya. Ini sifat ikram yang tinggi kepada yang lain. Dan juga kisah-kisah yang lain kita telah mendengar, mungkin sering sekali mendengar tentang kisah-kisah bagaimana setiap seorang sahabat ini memuliakan tamunya dengan mematikan lampu. Ini bukan hanya kisah-kisah saja, tetapi ini harus diambil daripada pelajaran. Hikmah-hikmah ini harus diambil, bahwa kita ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada dampak, harus ada efek daripada apa yang telah kita amalkan, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Memuliakan saudara muslim. Ketika orang lain, ketika saudara kita ini ada kalimat iman, ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, maka wajib dimuliakan siapapun dia. Ya. Dia sukunya apa, dia negaranya apa, ini wajib dimuliakan. Ketika di dalam kalimat ini ada kalimat iman, maka harus dimuliakan dan dihormati. Ini prinsip daripada sahabat, memuliakan saudara muslimnya. Ya. Bahkan dalam satu keterangan bahwa barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudara muslimnya, maka Allah akan membuka aibnya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menolong saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong dirinya. Ya, jadi sifat sahabat ini senantiasa dia melihat orang lain, bagaimana orang lain ini bahagia. Ya. Jadi sebaik-baik diri kita, lebih baik orang lain. Nah, ini prinsip daripada sahabat. Maka perlu ya di dalam kehidupan kita ini harus kita tanamkan sifat sahabat ini. Supaya apa? Supaya bagaimana dalam kehidupan kita ini sebagaimana kehidupan para sahabat. Ya. Kenapa hari ini kita ini jauh daripada amalan-amalan para sahabat? Karena diri kita ini tidak ada suasana agama, suasana ya sebagaimana dulu sahabat. Ya. Karena kita ini bukan sahabat, Pak ya. Kita ini bedanya dikit dengan sahabat. Kalau kita ini, kalau sahabat ini sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Kalau sahabat sedikit tidur, maka ini kita sedikit tidur. Bedanya sedikit saja, karena kita ini sahabat pena. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sifat mulia sahabat ini harus kita apresiasikan, harus kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada dua sifat yang harus ada dalam diri kita, itu sifat ikhlas dan sifat dakwah. Ya. Jadi ada dua sifat yang harus ada dalam diri kita ini, ada sifat ikhlas dan ada sifat dakwah. Ya. Bagaimana sifat ikhlas ini dalam setiap amal harus disertai dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seorang kecuali yang ikhlas. Maka perlunya di dalam setiap amal harus meluruskan niat, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kita harus koreksi dalam setiap amalan kita. Kalau kita mau beramal, maka harus koreksi pertama kita. Ketika awal beramal kita harus koreksi. Dari awal beramal harus kita koreksi. Bahkan ketika sedang beramal kita juga harus koreksi. Setelah beramal juga harus kita koreksi. Ya. Apakah amal ini karena Allah atau karena orang lain? Ya. Awal beramal, misalkan contohnya ketika kita datang dari rumah ke masjid. Dari kita datang awal dari rumah ke masjid, kita harus koreksi niat kita bahwa semata-mata ini ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala.
Ketika di dalam masjid pun kita harus koreksi bahwa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah pulang dari masjid pun harus dikoreksi lagi cuma karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat ikhlas harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan kemudian sifat dakwah. Sifat dakwah ini adalah sifat yang dimiliki oleh para sahabat sehingga kita ini mengenal Islam, ya. Para sahabat ini 124.000, 10.000 saja yang makamnya ada di Baqi. Sementara yang lain ini menuju ke seluruh dunia. Ini bukti bahwa para sahabat ini mempunyai sifat bagaimana memikirkan orang lain supaya mendapatkan hidayah, bagaimana memikirkan orang lain supaya mengenal Islam, bagaimana memikirkan orang lain supaya masuk surga, bagaimana memikirkan orang lain supaya tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat sahabat. Bagaimana kerisauan para sahabat, kerisauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana setiap umat ini terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat mulia ini akan bisa diamalkan kalau kita ini bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh belajar, kemudian bagaimana menanamkan sifat sahabat ini dengan terus dan lagi, bagaimana senantiasa kita usahakan, ya. Kalau kita ini usaha, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka Allah tidak akan berikan jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ataupun bagaimana supaya sifat-sifat sahabat ini ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah menunjukkan jam 5.28 atau mendekati setengah 6. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya daripada pribadi saya ataupun kesalahan saya dan mohon dimaafkan. Dan apabila benar ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.